Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Pada video kali ini saya Better Jusen Gule akan memaparkan materi yang berjudul perhitungan data berkelompok, min, median, dan modus, dan perhitungan data tunggal, kuartil, desil, dan persentil. Pada mata kuliah Biostatistik, dosen pengampu Ibu Pomarida Simbolon SKM MKes. Yang pertama, perhitungan data berkelompok. Perhitungan data berkelompok merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikelompokkan ke dalam interval kelas. Data ini biasanya digunakan ketika jumlah data cukup banyak sehingga lebih mudah dianalisis jika dibagi ke dalam beberapa kelas atau kelompok. Beberapa konsep dasar dalam perhitungan data berkelompok yakni min, median, serta modus. Yang pertama, min. Biasanya ditulis dalam statistik dengan menggunakan simbol dibaca X bar. Rata-rata min merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Min data berkelompok, rata-rata data berkelompok adalah nilai rata-rata yang dihitung dari data yang telah dikelompokkan ke dalam beberapa kelas interval. Karena data asli tidak diketahui secara tepat, maka digunakan titik tengah atau nilai tengah dari setiap kelas sebagai pendekatan untuk mewakili semua data dalam kelas tersebut. Kemudian untuk menentukan min dari data berkelompok, langkah-langkahnya yaitu membuat data tunggal dari sebuah kasus, kemudian menentukan jumlah kelas dan interval kelas menggunakan hukum Stargess, membuat tabel data berkelompok atau distribusi frekuensi, kemudian melakukan perhitungan min data berkelompok. Lanjut, ini adalah contoh untuk menentukan minnya. Yang pertama, misalnya kan di sini sudah saya buat data kelompok, nilai interval datanya dari 449 yaitu frekuensinya 4, 55 9, 6, 60 69, 10, 77 9, 12, 80 sampai 89, 6, 90 sampai 99 dan 2. Dan untuk interval kelasnya atau untuk titik tengahnya 44 titik 5, 54 titik 5, 64 titik 5, 74 titik 5, 84 titik 5, dan 94 titik 5. Jadi totalnya itu 2740 serta jumlah dari interval kelasnya 40. Dan untuk rumus untuk minnya, min sama dengan sigma fi dikali xi per sigma fi. Jadi 2740 dibagi 40 jumlah interval kelas, kemudian hasilnya 68,5. Dari data ini minnya adalah 68,5. Kemudian median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, setengah data berada di bawah median dan setengahnya lagi berada di atas median. Cara menghitungnya ini kan tadi nilai intervalnya sudah ditentukan, kemudian frekuensinya sudah ditentukan. Sekarang kita mencari frekuensi kumulatifnya. Jadi yang diambil di situ yaitu kita dulu bagi jumlah datanya 40 tadi sebelumnya. Ini jumlah interval kelasnya. Kemudian dibagi 2 sama dengan 20. Jadi nilai yang diambil adalah yang data yang ketiga. Kemudian rumusnya yaitu L ditambah N per 2 dikurang F. Dan per F dan dikali C, di mana L sama dengan 59.5 tepi bawah kelas median. Ini maaf sebentar. Kelas median tadi kan yang ketiga, berarti yang titik bawahnya yang 59.
Kemudian F-nya 10, frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu 10. Ini sebelum kelas median ini berarti sebelumnya ini 10. Dan frekuensi kelas mediannya ini F dengan 10. Dan C-nya panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu 10 juga. Dan kita jumlahkan 59 tambah 59.5 tambah 20 dikurang 10 per 10 dikali 10 dan hasilnya 69.5. Itu adalah median dari data ini. Selanjutnya, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dan memiliki frekuensi tertinggi dalam kumpulan data. Tadi kan interval kelasnya sudah kita tentukan, kemudian frekuensinya sudah. Jadi untuk langkah-langkahnya itu kelas dengan frekuensi tertinggi. Jadi frekuensi yang paling besar itu 12. Bisa kita bandingkan dari sini yang 12 adalah yang paling besar. Dan dia ada di data ke 1, 2, 3, 4. Data keempat. Ini rumusnya modus sama dengan L ditambah F1 dikurang F0 per F1 dikurang F0 ditambah F1 dikurang F2 kali C. Ini adalah keterangannya. Langsung saja masukkan nilainya. Yang pertama nilai L 69.5, nilai tepi bawah kelas modus. Oke, kemudian tepi bawah kelas modus yang ini. Kemudian masukkan yang nilai F1-nya frekuensi sebelum kelas modus. Di frekuensi kelas modus yaitu 12. Kemudian 10-nya sebelum kelas modus yaitu 10 di sini. Baru per frekuensi F1 frekuensi kelas modus 12 dan frekuensi sebelum kelas modus 10. Kemudian ditambah 12 yaitu frekuensi kelas modus, kemudian dikurang frekuensi setelah kelas modus yang bagian sini, yang di bawah 12 setelah kelas modusnya. Kemudian kita kalikan saja 69.5 ditambah 2/8 kali 10 dan hasilnya adalah 72. Masuk pada kasus yang pertama. Kasus pertama, dalam rangka evaluasi belajar, seorang guru mencatat hasil ulangan matematika dari 40 siswa dan menyusunnya dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Ini adalah data kelompoknya. Yang ditanya adalah nilai ulangan matematika siswa tersebut. Lanjut ke pembahasan kasus pertamanya. Pembahasannya, pertama kita tentukan atau menghitung titik tengahnya itu dengan mengkalikan ini dengan ini dan hasilnya 178. Frekuensi fx-nya mengkalikan frekuensi dengan titik tengah. Kemudian ini hasilnya 2740. Kemudian kita gunakan rumus sigma f kali x. F-nya yang ini yang 2740 kita masukkan saja. Kemudian jumlah frekuensinya 2740 dibagi 40 hasilnya sama dengan 68.5. Jadi hasilnya 68.5. Kita lihat kalau ada di opsi jawaban. Jadi yang jawaban yang benar adalah C. Masuk pada kasus kedua. Kasus kedua, seorang guru bahasa Indonesia mencatat nilai ujian akhir dari 40 siswa, menyusunnya dalam tabel frekuensi. Ini adalah data kelompoknya. Yang ditanya adalah mediannya. Penyelesaian untuk kasus kedua. Pertama, kita menjumlah jumlah siswa itu kan ada 40, maka jumlah siswa per 2 sama dengan 20. Dan kita membuat kolom frekuensi kumulatif. Ini hasilnya, maka yang dicari adalah 20 atau lebih dari 20, berarti yang diambil adalah 24 atau data ketiga. Kemudian data ke-20 berada di kelas 60 sampai 69. Kita hitung saja mediannya, kita masukkan datanya. L-nya tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median yang ini 59.5. Kemudian kita mengkali 2, kemudian 2 N per 2 nya yang 20 tadi yang dari sini, kemudian kurang 12 yang dimana 12 nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median yang ini, kemudian dikali 10 panjang kelasnya, kemudian panjang kelasnya, kemudian mediannya hasil akhirnya 66.5. Oke, itu untuk soal kedua. Sekarang soal ketiga.
Dalam sebuah survei, guru mencatat waktu belajar siswa dalam seminggu dalam jam dan menyusunnya dalam tabel berikut. Yang ditanya adalah modus. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Untuk mencari kelas modus, kita dulu mencari kelas modusnya, itu kelas modus 15 dikurang 15 sampai 19. Kemudian rumus modusnya L ditambah F1 dikurang F0 per F1 dikurang F0 tambah F1 dikurang F0 dan kali C. Termasukkan nilai-nilainya, nilai L 14,5, nilai F1 15 dan nilai F0 12. Kemudian hasil akhirnya adalah 16. Terdapat pada bagian B. Lanjut, sekarang kita masuk pada materi kuartil. Kuartil adalah ukuran statistik yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang besar. Dengan kata lain, menunjukkan letak nilai-nilai tertentu dalam data yang membagi keseluruhan. Jadi, kuartil ini dibagi 4, itu persamaannya. Jenis-jenis kuartil ini, kuartil 1 atau Q1 disebut juga kuartil bawah, membagi 25% data terkecil dari sisanya. Kemudian sama seperti data ke seperempat dari urutan data. Kuartil 2 disebut juga kuartil tengah, kuartil 3 disebut juga kuartil atas. Ini contoh sederhana untuk menentukan kuartil. Misalnya kan ada data tunggal yang untuk Q1-nya nilai tengah dari setengah bawah 17,5. Untuk Q2-nya mediannya atau sama dengan median 27,5. Kemudian nilai tengah dari setengah atas 37,5. Jadi kuartil ini bagi 4 gitu. Kemudian desil. Desil adalah ukuran pemusatan data yang membagi sekumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 10. Artinya 10 bagian dibagi atau per 10 dibagi 10. Desil 1 menunjukkan batas 10% data bawah, desil 2 menunjukkan batas 20% data bawah, desil 5 begitu juga 50%. Desil di pas 50%-nya itu mediannya karena membagi 10% datanya. Kemudian di desil 9 menunjukkan batas 90%. Contoh sederhananya, misalnya ada data tunggal, kita mencari D1-nya, posisinya 1/10 dikali 10 karena jumlah data, maka posisinya di 1 sampai 5. Demikian juga desil 5 dan desil 9. Kemudian persentil. Persentil adalah ukuran statistik yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 100 bagian yang besar, 1%. Contoh pemahamannya, P25 nilai yang membagi 25% data terbawah sama dengan kuartil Q1. Kemudian P50 nilai yang membagi 50% data, 75 demikian juga 75%. Contoh sederhananya data tunggal di sini jumlah data 10. Misalkan ingin mencari P30, maka 30 per 100 karena persentil itu berarti bagi 100. Kemudian dikali jumlah data sama dengan 3. Berarti data ketiga posisinya di 15. P3 data ketiga sama dengan 15. Masuk pada kasus pertama. Seorang guru ingin mengetahui persebaran nilai ulangan matematika dari 12 siswanya. Nilai-nilai ulangan sudah diurutkan. Ini adalah sudah diurutkan dari 55 sampai 90. Pertanyaannya, berapakah nilai kuartil dari data tersebut? Kita masuk pada pembahasannya. Untuk mencari Q1-nya banyak data, N sama dengan 12. Q1-nya karena dibagi 4 kan tadi untuk kuartil, 1/4 kali N tambah 1, teman 1/4 kali 13 sama dengan 3,25. Artinya posisinya itu berada di antara 3 dan keempat, data ketiga dan keempat. Data ketiga itu 62, data keempat itu 65. Gunakan interpolasi karena 3,25 ini berada di 25% antara 3 dan 4 begitu. Q1 sama dengan 62 ditambah 0,025 dikali 65 dikurang 62 sama dengan 62 ditambah 0,25 kali 3 sama dengan 62 ditambah 0,75, maka hasilnya 62,77,75. Karena di opsi jawabannya tadi tidak ada 62,75, maka karena di belakang komanya sudah di atas angka 5, maka kita bulatkan menjadi 63. Atau perhitungannya bisa kita tambahkan untuk Q1-nya 62 ditambah 65 per 2 dan hasilnya 63,5. Jadi bagian B. Kemudian masuk pada kasus
2. Seorang pelatih mencatat waktu lari atlet dalam detik dalam lomba sprint. Berikut data yang sudah diurutkan. Berapakah nilai desil ketujuh dari data tersebut? Kita masuk ke pembahasannya. Langkah pertama, hitung posisi D7. D7 sama dengan 7/10 karena desilnya bagi 10. Kemudian kali N tambah 1, 7/10 kali 15 tambah 1, 7/10 kali 16, teman 11 artinya D7 berada di antara data ke-11 dan ke-12. Data ke-11 nya 18, data ke-12 nya 19. Kita masuk ke perhitungan interpolasinya. D7 sama dengan 18 tambah 0.2 kali 19 dikurang 18 sama dengan 18 tambah 0.2 sama dengan 18.2 karena tidak ada. Maka ini kan di bawah 5 di belakang komanya, jadi kita bulatkan jadi 18 di bagian C. Kemudian kasus ketiga, seorang guru mencatat nilai matematika dari 10 siswa sebagai berikut. Ini sudah diurutkan berapakah nilai persentil ke 30 yang ditanya itu P30 dari data tersebut. Pembahasannya, langkah pertama menghitung posisi P30 karena persentil tadi per 100 berarti 30/100 kali N tambah 1, 0,30 kali 10 tambah 1, 0.30 kali 11 sama dengan 3,3. Artinya P30 ini berada di antara data ketiga dan data keempat. Data ketiganya 60, data keempatnya 65 menggunakan interpolasi. P30 sama dengan 60 ditambah 0.3 kali 65 dikurang 60 sama dengan 60 ditambah 0.3 kali 5 sama dengan 60 ditambah 1.5 sehingga 61.5. Jawabannya ada pada bagian D, 61.5. Baik, demikian yang bisa saya paparkan pada video animasi berikut di mata kuliah Biostatistik, dosen pengampu Ibu Komarida Simulon SKM MKes. Saya Better Jusen Gulen NIM 102024003. Izin untuk menutup videonya. Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih.